Nah, ini ruang pembesarannya. Nah, jadi untuk kandang Mas Rizal ini dia tidak serentak ya. Ini tetap dia pembesarannya tahap berkala. Jadi biasanya Mas Rizal ini mengeluarkan DOC itu 1 minggu sekali. Jadi otomatis untuk keragaman besarnya itu tidak bisa seragam ya, karena seminggu sekali baru mengeluarkan dari mesin, terus dibesarkan. Nanti jangka 1 minggu ada yang tes lagi. Jadi untuk keseragaman besarnya itu berbeda-beda. Kali ini yang umur berapa ini Mas? Ini 2 minggu. Oh, 2 minggu 3 ya? minggu ini kakaknya yang tadi ini. 3 minggu. 3 minggu. Kalau untuk bobot mungkin udah mencapai hampir 3 on, kayaknya sudah ada belum Mas? 2 on lah ya ini. Belum. Ini masih 150-an, 100 sampai 150 sampai 200. Nah, ini berarti yang kakaknya lagi ya? Iya, ini 3 minggu. Kalau ini ada, yang ini ada berapa ekor kira-kira Mas? Ini 35 ya. 35 ekor. Ya kisarannya 30 lebih, 30 sampai 40 saya diusir mingguan itu. Berarti untuk check innya juga ya tetap segitu ya, Stabil. karena stabil ya. Karena produksi telur dari indukannya juga kan rata-rata 30 sampai 40 butir ya per minggunya. Kita cuman bisa berharap kalau indukan kita nggak trouble, karena kalau indukan kita trouble maka ya pincang, akhirnya grafik pembesaran kita nggak stabil. Kalau indukan selagi tidak trouble ya mudah-mudahan masih bisa stabil di angka 30 sampai 40 ekor per minggunya. Oke, nah itu masih ada juga lur kandang-kandang di sana. Itu juga kandang pembesaran. Nah, kalau ini populasi berapa ekor ini Mas? Ini untuk 3 minggu 4 minggu ya, untuk 4 minggu. Ini sekitar 120-an. 120 ekor ya. 120. Dengan memanfaatkan lahan samping rumah ini ya. Nah, ini Lur. kamar gitu. Serambi lahan yang memanfaatkan. Jadi Mas Rizal ini sangat luar biasa. Dia meskipun tidak punya lahan tapi bisa ternak ayam sebanyak ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman juga yang nggak punya lahan ataupun lahannya itu cuma pres, jangan khawatir nggak bisa ternak ayam. Yang penting tetangga kita nggak ada yang reseh ya. Kita juga bisa menggunakan memanfaatkan samping rumah kita atau belakang rumah kita yang hanya mungkin tersedia lahan sekitar 2 meter lebar 3 meter tuh masih bisa kita manfaatkan untuk membuat kandang ayam. Nah semacam ini. Nah, kalau ini yang kira-kira yang siap panen yang mana Mas? Yang kesana Mas. Itu ya. Bertahap. Itu umur berapa bulan nih yang siap panen? 2 minggu. Saya ini nggak bisa nahan ayam lama-lama Mas, karena kalau ayam lama-lama nanti saya takutnya kita nggak bisa memastikan kesehatan ayam itu sendiri. Makanya saya pilih kalau bisa ayam 2 bulan lepas, karena kandangnya juga mau gantian dengan adiknya gitu. Jadi target saya di 2 bulan itu pun lebih, kalaupun lebih mungkin seminggu gitu loh. 2 bulan itu udah capai target berapa kilo Mas? 8 sampai 10 kilo lah. 8 sampai 10 kilo. Luar biasa teman-teman ya. Nah terus Mas, kalau dulu kan sampean melihara ayam ini kan beli DOC ya, beli DOC mungkin dari PT ataupun peternak lain. Dengan perbandingan sampean sekarang melihara indukan sendiri dan bisa pembesaran sendiri itu gimana Mas perbedaan? Ada perbedaan nggak Mas? Kalau menurut saya itu populasi saya itu tetap, bahkan bisa lebih dengan pelihara 10 induk. Karena dulu kalau saya check in dalam setiap siklus itu saya kan 2 bulan ya, satu siklus itu saya pelihara 200 ekor. Nah kalau sekarang misalnya mingguan saya 30 ekor saja, itu dikali 8, karena kan 8 minggu tuh 2 bulan. Nah, dikalikan sendiri itu ada 200
240 ekor dalam satu siklus nih ya. Dan siklus saya tidak akan bertambah selagi saya tidak menambah induk, karena indukan saya mampunya di usia itu mingguannya ya 30 sampai 40. Makanya kandang saya ini ya populasinya sekitar segitu. Untuk kandang pembesarannya ya, yang di sini 120, yang di brooding sana ya 120 juga gitu loh. Jadi sekitar 240 ekor dalam satu siklus. Nah, terus ini Mas, biasanya kan kalau para peternak ini kan, ya maaf ya, para peternak pemula kan biasanya nggak jauh dari hitungan keuntungan Mas. Ya. Jadi kalau bisa sampean ceritakan nih Mas, pengalaman sampean itu kalau untuk ternak ayam KUB ini berapa sih Mas keuntungan dari sampean memiliki 10 indukan dan pada akhirnya sampean juga bisa membesarkan ayam segini banyaknya. Dan untuk perputaran per minggunya atau per bulannya itu sampean bisa mendapatkan keuntungan berapa rupiah Mas? Kalau keuntungan sendiri menurut saya per fase ya, karena banyak ada dua strain di sini antara induk dan pembesaran ya. Kalau berbicara dengan induk, berbicara masalah induk, dulu saya setiap check-in itu 100 setiap bulan. Setiap bulannya ya, setiap bulan itu 100. Uang yang saya keluarkan itu setiap bulannya sekitar untuk harga sendiri 8.000 sampai 9.000 untuk 100 nya. Nah sekarang saya punya DOC kisaran 120 lebih dalam per bulannya. Itu yang modal yang saya keluarkan hanya 6.000 dikali 30. Jadi indukan saya itu ada 10 ekor. Kalau per harinya biaya untuk indukan itu 6.000 kalau dikali dengan 30 hari, maka sebulan cuman keluar uang 180.000 plus obat-obatan berapa, terus plus biaya listrik berapa. Mungkin kita bisa buatlah 250.000 untuk 10 induk menghasilkan 120 DOC. Sementara kalau saya beli DOC satu box itu harganya pasti sudah di atas 800.000 lah. Di atas 800.000. Itu kita bisa bedakan sendiri ya, kita melihara induk dengan kita check-in ayam dari luar gitu loh Mas. Itu keuntungan yang pertama didapat, belum lagi yang di pembesaran gitu. Nah untuk ini Mas, untuk pembesarannya Mas, ini kan ada berapa siklus, ada beberapa tahap ya. Iya. Dari sekian ratus ayam, mungkin ini sekitar 100 lah, kurang lebih 100 ayam kan nggak bareng ini Mas. Tetap usianya juga berbeda-beda karena sampean kan masukin ayamnya ke kandang besar itu seminggu sekali. Nah untuk biaya pakan nih Mas, ya kita ngitung yang satu box aja lah, satu box dari memasukkan ke box pembesaran ini sampai pembesaran, sampai penjualan ini Mas. Kira-kira habis pakan berapa Mas? Begini Mas, kalau setelah saya pelihara induk dengan mencetak DOC sendiri, itu fix pakan udah nggak kerekod lagi. Tapi saya bercermin dulu nih, dulu di waktu saya pembesaran dengan ayam 100 ekor itu sampai panen, saya mengeluarkan uang kurang lebih 2.500.000 untuk all keseluruhan. Jadi dari beli bibit, beli pakan 4 sak full murni dan obat-obatan, itu saya keluar uang sekitar 2.500.000 ya. 2.500.000 itu. Nah ketika ayam itu dipanen dengan 100 ekor, kalau kita ambil bobot 90 kilo aja, 90 kilo ya, kita ambil bobot rendah, 100 ekor kita panen di 90 kilo. 90 itu tinggal kalikan saja, dikali kita buat harga yang paling standar itu 35 ya per kilo ya. 35 coba berapa. Jadi ayam yang kita jual itu bisa mendapatkan hasil sekitar 3 juta lebih ya, 3.150.000 ya. Tinggal dikurangin saja harga pokok produksi kita. Biaya yang kita keluarkan untuk pembesaran ayam 100 tersebut 2.500.000, kira-kira kita mendapatkan untung
sekitar 600.000 itu berbicara pahitnya. Ya, Karena peternak nggak boleh muluk-muluk ya. Benar, benar, benar. Dengan ayam 100 itu kita dapat minimal 650.000. Nah, itu dulu waktu ketika saya beli DOC. Kalau sekarang ayam kan bertahap. Coba gimana pikir saya rekodnya? Kan intinya saya dulu beternak dengan beli DOC saja udah untung segitu. Apalagi yang sekarang saya mengurangi kos produksi dengan mencetak bibit sendiri. Yang tadinya saya beli 8.000, sekarang saya sudah bisa mencetak sendiri dengan memelihara induk 10 ekor tersebut. Ya bisa dihitung sendiri. Kalau sekarang asumsi saya tidak akan rugi dengan beternak ayam, begitu Mas kira-kira. Ya pokoknya intinya kalau kita beternaknya berarti kan yang penting perputaran ayam itu harus dari ayam ya, dari ayam untuk ayam. Jadi itu kalau kita pelihara ayam kok sampai perputarannya itu sampai merogoh kantong sendiri, itu kan hitungannya berarti udah tekor Mas ya. Berarti kan selama ini kalau emang perputaran dari ayam untuk ayam itu tidak ada minus, bahkan ada sisanya, itu ya asumsi kita berarti kita ada untung gitu Mas ya. Iya, kecuali kita mau investasi menambah populasi, itu baru kita keluarkan dari kantong kita sendiri. Kalau untuk biaya hidup ini, karena ini sudah tercipta siklus ya Mas ya. Saya ini kandangnya juga nggak nambah ya, segini-gini aja, karena yang ini panen misalnya, ya kan, nanti diisi lagi adiknya. Nah, nanti panen lagi, isi lagi adiknya, panen lagi, isi lagi adiknya. Kendala saya mungkin jika ayam trouble, ayam misalnya panennya bisa mulur nih, mencapai bobot 8-9 on, bisa sampai 2,5 bulan. Nah itu saya kantru kandangnya Mas, karena kandangnya saya cuma segini gitu loh. Makanya saya usahakan, saya maksimalkan ayam ini bisa keluar di waktu 2 bulan, kalaupun lebih seminggu gitu loh. Nah untuk pemasaran sendiri Mas, kalau di daerah Sampayan ini mudah nggak Mas? Kalau pemasaran, alhamdulillah dari awal saya dulu melihara ayam 100 ekor per bulan, saya orderkan ke tetangga Mas. Jadi alhamdulillah ayam KUB ini masih diterima gajinya di tetangga-tetangga saya, jadinya keterusan sampai sekarang. Makanya kalau misalnya begini Mas, siklus saya ini kalau ayam sudah 2 bulan, bobot masuk nggak masuk, ini langsung saya keluarkan dari kandang sini ke kandang tampungan. Nanti kalaupun mau besar di kandang tampungan itu, nah kandang tampungan itulah tempat di mana saya memilih untuk dijual potong di karkas, memenuhi orderan-orderan dari tetangga-tetangga sekitar. Ada sebagian beberapa pecel lele yang sering ngambil, walaupun nggak banyak, seminggu bisa ngambil biasanya 10 ekor lah, yang inilah ya begitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang jalan Mas. Berarti kan maksudnya kalau untuk pemasaran sampean udah nggak bingung lagi lah ya, karena di sini juga peminatnya masih banyak, jadi untuk sampean bisa memasarkan sendiri tanpa harus mencari pemasaran dari orang lain gitu Mas ya. Sejauh ini untuk populasi segini masih aman, tapi kan kita tidak tahu. Ini kalau misalnya nafsu nih mau membesar populasi, saya nggak tahu nanti bakal pemasaran saya gimana. Kalau sejauh ini untuk populasi segini, populasi keluar setiap minggunya itu 30 ekor, 30 sampai 40 ekor itu masih aman. Nah kalau untuk ukuran kandang nih Mas, ukuran kandang ini per seketnya itu ukuran berapa kali berapa ini Mas, untuk bisa menampung 35 ekor lah kurang lebihnya Mas? Enggak, ini kalau satu tetesan itu nggak bisa satu Mas. Kalau satu tetesan itu saya pecah jadi dua. Jadi dua ya? Jadi 2 box. Jadi ini 1,5 meter, isinya kurang lebih sekitar 15 sampai masih bisa di 17 masih bisa lah. Jadi kalau satu tetesan itu setelah brooding ke sini jadi 2 ya, jadi 2 box. Oke teman-teman, cukup sekian video kita kali ini. Tadi itu sudah kita bahas bersama dengan Mas Rizal, cara beternak ayam KUB itu seperti apa, dan untuk mendapatkan keuntungan itu seperti apa. Mungkin ini sedikit ada gambaran dari Mas Rizal. Nah buat teman-teman semua yang ingin belajar beternak ayam KUB, jangan takut. Yang penting kuncinya kita pelajari dulu siklusnya, kita pelajari dulu perawatannya.
kita pelajari dulu pemasarannya itu seperti apa, baru kita bisa simpulkan kira-kira di tempat kita bisa berkembang apa enggak untuk kita beternak ayam KUB. Nah, pokoknya kalau untuk ayam jenis apa aja lah, yang penting kita intinya itu pelajarin siklusnya, pelajarin cara perawatannya. Jangan lupa kita juga pelajarin pemasaran di daerah kita itu seperti apa, yang rame itu ayam apa. Nah, itu yang kita ternak. Jangan di tempat teman-teman itu yang rame itu ayam-ayam, maaf ya, ayam-ayam pedaging yang ayam luar negeri. Teman-teman melihatnya ayam kampung, ya itu juga kurang pas kalau menurut saya ya, karena ya nanti di situ bakal susah untuk mencari peminatnya. Jadi sesuaikan di lingkungan teman-teman itu untuk pemasarannya. Oke. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa buat selalu dukung channel ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe-nya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua dan para peternak di luar sana selalu diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan, dan selalu bisa mengembangkan bisnis ternaknya. Salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.